Kita lanjutkan. Keutamaan diam itu jauh lebih baik daripada kita banyak ngomong. Banyak hadis yang meriwayatkan mengenai keutamaan diam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sofyan bin Abdullah As-Saqati radhiyallahu an. Ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, apa yang paling engkau takutkan padaku?" Beliau menjawab, "Ini," sambil memegang lidahnya. Dan pada kitab Imam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, "Seorang muslim adalah orang yang menyelamatkan orang-orang muslim dari lisan dan tangannya." Dan dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana supaya selamat?" Beliau menjawab, "Jagalah lisanmu." Dan Rasulullah bersabda lagi, "Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Kita lihat Bunda, hadis-hadis ini. Banyak sekali dikatakan di sini, walaupun ucapannya pendek namun maknanya sangat luas. Rasulullah SAW di dalamnya terdapat perintah untuk berkata dengan baik atau diam dari yang lainnya. Ucapan itu ada kalanya baik, maka itulah diperintahkan untuk diucapkan apabila memang baik yang akan kita keluarkan. Tapi kalau memang nanti yang dikeluarkan adalah suatu keburukan, maka janganlah kita keluarkan, tapi diamlah adalah lebih baik. Tadi sebagaimana dikatakan di dalam surah Al-Qaf tadi, setiap kita ada malaikat yang mencatat, siap mencatat kita. Dan itu catatan itu akan sampai kepada Allah setiap hari 2 kali, yaitu pada saat pagi, subuh, dan pada saat asyar. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang dapat menjamin bagiku sesuatu yang berada di antara jenggotnya atau mulut dan di antara kedua kakinya atau kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga." Masya Allah, ya Allah, ya Rabbana, ya Rabbal Alamin. Bunda, pengen sekali kita masuk ke sana. Asalkan kita mampu menjaga lisan kita dan menjaga kemaluan kita, kecuali hanya untuk yang hak suami atau istri kita. Nah, barang siapa yang bisa menunaikan kewajiban yang ada pada lisannya, yaitu mengucapkan yang seharusnya diucapkan sesuai dengan syariat, atau mungkin dia hanya diam, itu adalah jauh lebih bermanfaat. Coba kita lihat penyakit-penyakit hati yang nanti akan kita bahas di sini, ada 80. Ujub, takabur, dan lain sebagainya. Nah, di antara 80 penyakit hati itu, 2/3 disebabkan oleh lisan kita. Maka oleh karena itu, hati-hatilah Bunda. Kiat yang kedua adalah bagaimana kita menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini akan mengantarkan kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dari Abu Hurairah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan kalimat tanpa diteliti kebenarannya, maka ia terlempar ke neraka sejauh antara jarak ke timur karenanya." Selanjutnya, Muslim mengungkapkan hadis itu dengan redaksi yang lain, sejauh antara barat dan timur. Ibnu Abdil Bar berkata, yaitu ucapan yang menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam neraka. Karenanya, yaitu yang dikatakan di hadapan para pemimpin yang zalim. Diharamkan bagi manusia mengucapkan perkataan yang tidak diketahui baik buruknya. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia, tidak ada sesuatu yang lebih membutuhkannya pada lamanya penjara daripada lisanku. Dan ia pernah berkata, "Wahai lisan, berkatalah yang baik, maka kamu akan mendapatkan keuntungan, dan diamlah dari keburukan, maka kamu akan selamat sebelum kamu menyesal." Berikanlah hak kedua telingamu dari mulutmu. Sesungguhnya engkau diberikan 2 telinga dan 1 mulut, agar engkau lebih banyak mendengar daripada bicara. Tapi ternyata pada kenyataannya kita lebih banyak
bicara daripada mendengar. Ayo bunda-bunda, mulai hari ini kita robah, jangan terlalu banyak bicara, tapi lebih baik kita banyak mendengar daripada banyak bicara. Sesungguhnya lisan seorang mukmin berada di belakang hatinya. Tadi sudah dikatakan ya. Apabila dia ingin mengucapkan sesuatu, ya berpikir dengan hatinya, lalu dia mengucapkannya. Dan sesungguhnya lisan orang-orang munafik berada di depan batinnya, hatinya. Apabila ia ingin mengucapkan sesuatu, langsung saja ia ucapkan dengan lisannya tanpa berpikir atau bertanya kepada hatinya atau kolbunya. Banyak sekali bahaya lisan apabila kita tidak menjaga lisan itu. Kita biarkan dia berbicara. Misalnya dusta, gibah, namimah atau adu domba, ria, nifak, perkataan keji, perdebatan, bangga diri, berlarut-larut dalam perkataan yang batil, permusuhan, perkataan yang tidak berguna, penyimpangan, dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada 80 penyakit hati. Ini yang akan kita bahas dalam kajian ini seterusnya. Nah, jadi bagaimana bunda? Bagaimana cara kita mengerem supaya kita tidak banyak ngomong? Ya belajarlah untuk banyak diam. Ya, memang tidak mudah bunda untuk kita latihan menjadi orang yang diam karena kita sudah terbiasa banyak ngomong. Bangun tidur sudah ngoceh, bla 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 bla, sampai mau tidur lagi ngoceh terus. Ya, nggak ada yang benar, anak nggak ada yang benar. Ya, pembantu juga salah kadang-kadang suami juga salah, naruh kursi duduk, naruh sepatunya sembarangan, kan kita marahin. Nah, kapan kita diam? Pada saat kita tidur. Nah, ini memang tidak mudah bunda untuk merubah sikap ini menjadi kita lebih banyak diam daripada ngomong. Puasa ngomong, ya istilahnya adalah puasa ngomong, kecuali perkataan yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat. Jadi bagaimana caranya bunda? Ya itu, apabila kita kepengen sekali ngomong, kita tahan hati kita. Ya, istighfar kita banyak-banyak, minta tolong sama Allah. Ya Allah, bantu hamba, ya Allah, bantu hamba, ya Allah, jangan sampai hamba keluar kata-kata hamba yang tidak benar, ya Allah, yang tidak bagus, ya Allah. Terus kita berbicara seperti itu. Memang berat, tapi lama-lama akan menjadi terbiasa. Dan latihannya lama. Itu pun saya juga sudah melakukan itu sangat lama sekali. Barulah saya baru merasakan nikmatnya kita puasa ngomong. Sehingga siapapun yang berbicara, ya kita dengarkan saja. Suami bicara kita dengarkan, anak bicara kita dengarkan, gak usah banyak membantah, terima saja. Daripada kita bantah, nanti akan ribut. Ya, diam saja, itu jauh lebih baik. Memang inilah kuncinya bun, kalau memang kita sudah mampu untuk bisa puasa ngomong, ya lebih banyak diam daripada banyak bicara yang tidak benar, maka Allah akan janjikan sesuatu kenikmatan bagi kita, suatu keindahan. Bagaimana kita merasakan sendiri, tidak bisa diceritakan dengan siapapun. Hati kita akan menjadi damai, tidak ada kegalauan di dalam diri kita. Kita akan menjadi lebih nyaman di dalam hidup ini. Ingatlah, kita harus selalu bahagia. Allah senang dengan kita bahagia. Allah tidak suka kita menderita. Apabila kita bahagia, maka semua keinginan kita akan diijabah oleh Allah. Tapi kalau kita menderita, maka Allah tidak akan ijabah doa-doa kita. Demikianlah bunda yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kiat yang kedua yaitu puasa ngomong. Semoga bermanfaat bagi bunda-bunda semua dan supaya dipraktekkan mulai hari ini dan seterusnya. Praktekkanlah puasa ngomong, diam, itu jauh lebih baik. Saya kepengen tahu pendapatnya setelah mempraktekkan ini minggu depan. Kita sebelum kuliah, sebelum kajian kita akan diskusi terlebih dahulu bagaimana pengalaman bunda-bunda semua selama puasa ngomong. Akhir kata, saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya tempatnya salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Sebelum berakhir, kita istighfar dan membaca doa kifaratul majlis. Astaghfirullahaladzim,
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum binafsi wa habitaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.